Oke, udah nyampe di tempat peristirahatan antara pos 2 dan pos 3. Ya bener gak sih? Oh salah, pos 3. Oke Vibers, jadi ini sekarang saya lagi ada di pos 3 Sembalun. Nah sekarang kita ngelanjutin perjalanan lagi, turun ke pos 2 untuk makan siang. Nah jadi jalannya slow-slow ya, kaki udah mulai rada-rada kocak gitu ya. Yuk ikutin yuk, slow-slow yuk. Loves the smoke, sometimes shifting cold. She'll be laughing when there ain't no joke. Pimpers paradise, that's all she was. Oke Vibers, tadi saya lagi turun habis dari pos 3 menuju ke pos 2, ketemu sama rombongan mereka ini dari Lombok Timur Sakre. Mereka katanya mau ngetrek ke puncak terus turun ke danau. Ya, kayaknya. Orang berapa? Orang 5 ini. Oh, gabung saya. Dari sendiri dari luar. Oh, yang mana? Dari Medan. Dari mana? Medan. Wah, ini Medan, Bung. Nah, ini Medan lain. Medan ya. Oke, ini ada tamu dari Medan. Orang jauh ya, Sumatera. Orang jauh nih, 2 Orang pulau. jauh. Orang pulau ya. Naik apa dari Medan? Saya naik pesawat, Naik pesawat. lanjut naik kapal laut dari Surabaya. Dari Surabaya langsung kapal laut ke sini. Iya. Kapal besar berarti ya. Iya. Naik Bundi apa Wasit? Bundi. Oke, siap. Berapa hari rencana naik? 2 harian lah. 2 harian. Hari Ke danau juga, ke puncak Iya, juga. puncak Mudah-mudahan ya, juga. dapat ya. Iya. Namanya ekspedisinya nyampe. Oke. Amin. Namanya siapa? Jaya. Jaya. Oke, saya Kiki Kupang. Oke, aman. Oke, ya, Jaya ya. Selamat jalan ya. Mudah-mudahan sampai di tujuan selamat semua balik ke rumah ya. Thank you ya. Sekali lagi ya. Oke. Hati-hati, Bang. Thank you. Hati. Pimpers paradise, that's all she was. Pimpers paradise, that's all she was. Pimpers paradise, that's all she was. Every need got an ego to feed. Every need got an ego to feed. Yeah, yeah, man. Akhirnya nyampe juga Vibers. Ini di pos 2. Nah, udah disiapin makan siang, sup noodle ya sama teman-teman kita yang udah duluan tadi. Yuk, kita lunch. She looks so hurt, feeling fine. She loves the smoke, sometimes shifting cold. She'll be laughing when I Oke, pagi Vibers ya. Hari ini kita sudah ada di Sembalun, tepatnya di Dusun Bawak Nau. Sekarang kita mau lanjutin perjalanan lagi, mau menuju ke Senaru gitu ya. Jadi tetap stay tune.
Traveling with Vespa. Halo Vibers, jadi tadi saya lagi lewat terus saya dapat informasi bahwa ada baru dibuka untuk tempat wisata air terjun, ya, spot air terjun yang namanya Mangku Sakti. Jadi Mangku Sakti itu kalau kita mau ke sana arahnya lewat sini, ya. Ini nama daerahnya Desa Sambi Elen, ya. Jadi ini kantor Desa Sambi Elen. Sebelahnya ini ada Dusun Sambi Elen. Selamat datang di Dusun Sambi Elen. Kita masuk ke arah sana. Nah, Rinjani juga bisa lewat sini, cuman itu bukan jalur resmi ya. Kami nggak nyarankan gitu. Oke, jangan lupa Vibers ya. Nih. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Ya, ayo. Oke Vibers, jadi sekarang ini saya ada di air terjun Mangku Sakti. Nah, untuk lebih tepatnya kenapa dia dinamakan air terjun Mangku Sakti, ini kebetulan ada pemandunya di sini. Beliau ini namanya Pak siapa? Putra Anom. Pak Putra Anom. Jadi Pak Putra Anom ini nanti akan ceritain gimana sejarahnya ya terjadinya air terjun ini dan gimana lebih tepatnya nanti langsung sama Pak Putra Anom. Gimana Pak Putra? Ya, terima kasih. Kalau air terjun ini memang sudah ada dari dulu, tetapi namanya ini dinamakan Mangku Sakti setelah ada tokoh yang di sini yang itu kita dapat dari turun binurun dari cerita nenek moyang kita bahwa beliau seorang tokoh. Tokoh artinya tuh dikategorikan mangku ya. Mangku ini banyak dia punya pengikut di sini. Dia banyak berbuat kebaikan di tempat ini. Suatu ketika dia bertapah di sebelah air terjun, dia meminta yang belum pernah dirasakan dalam hidupnya, sehingga dalam persemediannya didatangkan oleh suara. Nah, suara itu memberikan pertanyaan, sehingga dalam semedinya didengar pertanyaan tuh, kamu minta apa? Sedangkan kamu sudah berkuasa, sudah jadi pemimpin, banyak pengikut kamu. Oke. Akhirnya saya minta hidup abadi. Si petapa ya, si pengaku ya. Ya, akhirnya dalam semedian itu ada lagi muncul pertanyaannya, hidup abadi itu tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena yang nyama hidup pasti akan mati. Hanya benda-benda matilah seperti batu, seperti kayu, seperti benda-benda mati itu yang bisa abadi. Ya. Akhirnya kalau kamu siap seperti itu, maka permintaanmu kami penuhi. Sehingga sampai sekarang batu, walaupun berwujud seperti batu itu masih tersenyum. Masih tersenyum masih ya? Tersenyum. Oke, berarti batunya masih ada di bawah Pak ya? Masih. Cuman nggak banyak yang tahu ya? Betul. Jadi mungkin tapi kalau Bapak Putra sendiri tahu ya tempat batunya? Iya. Mungkin kalau saya mau lihat ke sana boleh nggak Pak? Kira-kira? Makasih banyak ya Pak ya? Makasih banget Pak. Jadi Vibers, sebelum kita turun, tadi ada story sedikit ya tentang daerah ini ya, tempat saya berdiri nih sekarang nih dan ke situ. Gimana Pak ceritanya Pak? Nah, kalau yang ini yang dinamakan Segara Urung. Segara Urung. Ya. Segara itu danau ya Pak kalau salah ya? Betul. Oke, Urung itu kalau bahasa Jawa nggak jadi. Nggak jadi, betul. Berarti danau nggak jadi. Betul. Bener Pak ini? Betul. Oh, ini aslinya danau dulu, tapi nggak jadi. Oke, ya Vibers tuh. Nih danau nama Segara Urung. Segara Urung. Betul. Danau nggak jadi gitu. Ini Vibers tempatnya tuh. Luas tuh. Oke, ya. Pak, saya mau tanya nih, kenapa dia nggak jadi Pak? Kenapa kok kasih nama itu? Kenapa kok nggak jadi danau ini? Kalau nggak jadi danau ini pasti teman-teman sudah tahu kenapa danau ini tidak jadi. Bisa kita saksikan di ceritanya Sangkuriang. Oh, ada hubungannya sama Sangkuriang? Ada Sangkuriang ya, betul. Sangkuriang itu kalau nggak salah Jawa Barat Pak ya? Jawa Barat, betul. Loh, tapi ada hubungannya sama Lombok? Ya, Wih. karena pembuatannya di sini. Nah, ketika Sangkuriang ini gagal membuat karena ada waktu tidak menepati waktu, artinya ada yang menyerupai ayam, sehingga dari sinilah Sangkuriang itu menendang perahunya sampai ke Jawa Barat. Oh, menendang perahunya sampai ke Jawa Barat. Berarti betul. cerita Sangkuriang juga ada hubungannya di sini. Betul. Wih, gitu Vibers ya, menarik ya Vibers ya.
Saya nggak tahu nih, swear. Saya baru tahu nih Vibers. Jadi Sangkuriang itu hubungannya sama tempat ini. Jadi ceritanya tentang kenapa nih Segara Wurung hubungannya sama Sangkuriang ceritanya. Wah, mantap tuh Vibers. Keren nih, keren. Asli Pak, keren Pak. Saya baru tahu nih. Saya senang sejarah sih Pak. Soalnya. Ayo Vibers, kita turun. Kita mulai survei langsung ya. Jalan ngeri nih Pak. Old pirate, just a robber. Sell out to the merchant ships. Minute after they took out. Vibers, jadi ini termasuk jalurnya namanya jalur ekstrim nih ya. Kalau ini kategorinya, jadi pakai bantuan tali gini. Ini masih jalurnya jalur ekstrim banget. Jadi kalau pendaki bilangnya ini jalurnya ekstrim. Kalau kayak mobil off-road kan ada off-road ekstrim, motor ada motor ekstrim. Nah ini kita nih pendaki ekstrim nih, rappling jadi ini Vibers. Kalau orang sini udah biasa. Jadi kalau kita yang nggak biasa disarankan harus pakai pemandu. All I ever had. Redemption. Jadi Vibers ya, ini jalur nih baru seminggu yang lalu dibikin nih. Ini jalur nih, masih perawan. Kita yang sikat nih jalurnya, gila. Ekstrim. Asik Vibers. Nah, jadi Vibers, tau nggak? Jadi di sini tempatnya beliau si Petapa Sakti atau Mangku. Siapa tadi namanya? Itu petapanya di sini lokasinya. Itu Mangku Sakti. Petapa Saktinya. Beliau sini di batu ini. Beliau petapanya. Redemption song. Redemption song. Ekstrim jalannya nih. Oke Vibers, jadi saya udah sampai di spotnya yang namanya air terjun atau waterfall Mangku Sakti. Nah Pak, saya mau tanya Pak, gimana Pak letak batu tersenyum yang peninggalannya itu? Oh ini dia ya? Oh jadi itu tuh Vibers, batu peninggalannya itu Mangku Sakti, Mangku Sakti. Nah, gitu. Oke, kita jalan lagi. Ada ditunjukin lagi satu batu, saya nggak tahu. Ntar kita tanya sana ya. Yuk. Satu batu ini satu batu apa Pak? Batu ukir, tapi alam yang ukir. Oke, jadi Vibers, ini saya dapat dikasih spot satu lagi, namanya Batu Ukir. Jadi spot tebing Batu Ukir. Jadi spot ini dia terbentuk karena arus air dengan sendirinya. Oh cakep banget asli, kayak hampir-hampir Green Canyon ala Lombok gitu ya. Oh keren, di sana air terjun, sinar terjun. Nah di bawah ini ada kayak kolam permandian gitu. Sebenarnya jalur ini udah lama kalau dari masuk dari Sajang sana ya. Cuman kalau dari tadi apa namanya Sambi Elen ini baru banget dibuka jalur tadi, jadi agak masih ekstrim ya, cakep banget Vibers, recommended buat didatengin ya. Jadi Vibers tetap jangan kemana-mana ya, tetap di subscribe, like, komen YouTube kita ya. Tapi jangan lupa lagi satu lagi, traveling with Vespa.